Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Ustadz Hadits Luqmanul Hakim, para jamaah Majelis Darul Muttaqin. Malam hari ini bagi saya ini pengalaman luar biasa, Pak. Karena biasanya jam segini saya tarik selimut, Pak. Ya, ini pengajian apa ya? Pengajian unik, namanya pengajian kalong ya. Malam-malam ngalong kita ini. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari majelis ini dan senantiasa kelak kita berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya ngobrol banyak hal dengan Ustadz Harith bahwa majelis ini adalah majelis Safinatun Najah. Kalau arti sederhananya mungkin adalah bahtera keselamatan. Saya mengambil contoh sederhana, jangan-jangan kita ini kembali ke zaman Nabi Nuh, saya bilang. Kenapa dakwahnya Nabi Nuh itu kan sangat butuh kesabaran, Pak. Kalau bukan karena diniatkan karena Allah, saya tidak yakin saudara-saudara bisa hadir tiap malam Jumat. Datang jam 12, pulang jam berapa? 2:30, sekalian niat puasa ya. Dan ini majelis luar biasa, saya sangat menghormati ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu wajib. Masalah alim dan pintar itu tidak wajib. Ya, kalau alim itu wajib, pintar itu wajib, kan? Yang berdosa pertama ya mesti saya gitu. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Kita diberikan usia, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu Allah. Mencari ilmu Allah itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia, tidak ada batas umur. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu Allah itu tujuannya tidak ada lain. Bahwa orang mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan muslim. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Yang lebih tepatnya adalah ilmu yang berkaitan tentang untuk bagaimana caranya kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat itu adalah istiqomah. Sudah berapa tahun, Ustaz? 3 tahun. Sudah 3 tahun kurang lebih ya. Jamaahnya ini terus ya. Naik turun ya, gantian. Tapi walaupun demikian saudara, karena salah satu syarat utama bagi para pencari ilmu adalah kesabaran. Maka bersabarlah dalam hal ini. Walaupun saya yakin dan percaya tadi berangkat ke tempat kerja, jualan itu jam 5. Jam 5 kemudian ketemu jam 5 ini. Ini jualan apa coba? Jam 5 ketemu jam 5 ini. Tapi memang di situ wastibarun itu sabar di dalam mencari ilmu itu penting. Karena kalau tidak dibarengi dengan rasa sabar, maka pertama yang akan mundur dari majelis ini kiainya ini. Kiai Haris mesti mundur duluan dari majelis. Tapi bagaimana mungkin kalau kita itu tidak membekali diri dalam mencari ilmu itu dengan rasa sabar? Sebab pada akhirnya Allah akan menjanjikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Allah itu akan memberikan derajat yang sangat tinggi bagi orang-orang yang mencari ilmu. Maka Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan hadis ini, bahwa Allah itu bakal mengangkat siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian orang-orang yang senang mencari ilmu Allah, atau orang yang diberikan ilmu oleh Allah, beberapa derajat.
Maka dalam hal ini, dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan, yarfa'ullahu. Allah itu pasti mengangkat siapa? Alladzina utul ilma. Orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Minalladzina amanu darajat. Orang yang beriman itu Allah tinggikan derajatnya. Tetapi ternyata orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang beriman kepada Allah tanpa ilmu. Ya walaupun sulit, ini berat ini. Jangankan saudara-saudara yang habis mencari rezeki Allah. Bukan cuma ngantuk ini, ngantuk sekali ini. Saya aja bingung mau ngomong apa ini. Mau ngomong apa dari tadi? Allah, ini masuk apa enggak ya gitu. Masanya dari tadi kok belum datang-datang kopi gitu kan. Itu yang enggak buat saya enggak masuk gitu. Ya Allah, ternyata majelis seperti ini adalah majelis yang sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya saja sama Allah bahwa ketika kita sedang mencari ilmu Allah ini, kita tidak sedang sendirian. Kita sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, tapi ya mudah-mudahan bukan malaikat maut saja, Pak ya. Ini berat urusannya ini. Kita ini sedang dipuji oleh Allah. Orang mencari ilmu ini dipuji oleh Allah. Kita ini sedang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan kita mencari ilmu di Majelis Darul Muttaqin, ngaji kitab Safinatun Najah, yang insyaallah itu adalah kitab fikih yang ditulis oleh Imam Salim ya. Syekh Salim bin Abdullah Sa'id bin Samir Al-Hadrami. Itu beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Yaman, Hadramut, yang dinisbatkan kepada Al-Hadrami karena tempat asal beliaunya adalah Hadramut. Cuma wafatnya di Jakarta. Insyaallah itu kurang lebih pada abad ke-13 Hijriah. Berarti kurang lebih 150 tahun yang lalu. Beliau menuliskan kitab Safinatun Najah. Dan akhirnya sampai kepada kita. Ini menjadi penting. Penting bagi kita adalah mencari ilmu Allah. Sebab dengan ilmu Allah akan menyampaikan seluruh hajat dan keinginan kita. Kita ibadah tanpa ilmu, kita salat tanpa ilmu, ya sia-sia. Diterima oleh Allah, ya terima. Cuma tidak sempurna. Maka walaupun sulit, capek malam-malam kita ngaji kitab Safinatun Najah, karena beliau itu dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, sebagaimana mazhab fikih yang kita anut bersama-sama. Maka insya Allah setiap huruf-huruf yang sampean terima dari Ustadz Harith, insya Allah semuanya akan barokah. Dan yang paling penting adalah, bagaimana kita ini sebagai murid, ini apalagi yang datang ini? Kacang mas ya? Mau kayak nanggap wayang mas. Jadi yang paling penting bagi seorang santri adalah bagaimana menghormati ilmunya dan menghormati orang yang menyampaikan ilmunya. Kalau sampean punya sanad ke sini, walaupun Ustadz Harith mungkin lebih muda dari jenengan semua. Umur 17 Ustadz? Kelihatannya. Oh tinggal sisanya yang 17 ya. Ya walaupun Ustadz Harith masih muda, ini guru sampean, guru jenengan semua. Dan nanti ini kan menjadi sebuah sanad. Sanad itu sama dengan mata rantai, Pak. Nanti Ustadz Harith berguru kepada Ki Abdullah Fakih Langitan. Ki Abdullah Fakih nanti berguru kepada gurunya, sampai kemudian nanti sampai kepada salah satu murid Imam Syafi'i. Nah nanti Imam Syafi'i itu dari Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik berguru kepada Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pertalian ilmu itu penting. Kalau satu mata rantainya putus itu nggak nyambung. Maka insya Allah Majlis Darul Muttaqin ini, insya Allah ilmunya nyambung langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah sedih, walaupun malam-malam ngantuk, terus besok pagi subuh-subuh harus belanja lagi ke pasar. Saya dari tadi mikir, ya Allah jam berapa pulangnya? Terus habis ini mungkin sholat subuh berjamaah Ustaz. Nah, sekalian duha berjamaah gitu ya. Oh, ya kalau gitu saya pulang duluan Ustaz ya. Ini
Ini Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan karena kita sudah menghatamkan kitab Safinatun Najah, barokah ilmunya ada. Nah, kemudian ada orang senantiasa bertanya, barokah itu apa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa barokah itu adalah thubutul khairil ilahi. Menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah. Jadi ilmunya sudah pernah didengar, kemudian menetap di dalam hati. Kemudian dengan ilmu ini kita menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan barokah. Ulama yang lain mengatakan barokahnya ilmu itu apa? Ziyadatul khair fi kulli syai'in. Bertambahnya sebuah kebaikan dalam perkara apapun. Nah setelah tahu ngaji di kitab Safinatun Najah, oh bagaimana? Nggak ada bab buyuk ya, nggak ada, belum ya. Nah. Kita setelah tahu ini, setelah kita dengerin, setelah kita fahami kitab Safinatun Najah, wah ini sholat yang benar tuh begini. Nah sholat yang enak tuh begini. Nah kalau sholat yang benar itu kan, malah kita kadang kebalik-balik Pak ya. Oh sholat itu kepalanya baso, pentol gitu ya. Allahu Akbar. Ya Allah pentol tak laku nih hujan nih gitu kan. Tapi kan mudah-mudahan setelah pengajian, setelah kita ngaji bareng, setelah kita menikmati kajian ilmu fikih dari kitab Safinatun Najah itu, pola ibadah kita berubah. Jadi cara berpikir kita hari ini tidak lagi bagaimana. Kadang orang berpikir begini loh Pak. Saya mau sholat, saya mau zikir, saya mau ibadah, biar rezeki saya lancar. Rata-rata berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya rezeki yang sebenarnya adalah ketika kita sholat. Rezeki yang paling mahal itu adalah ketika kita sholat. Bukan saya sholat karena pengen dilancarkan rezeki, bukan. Sholat itu adalah rezeki kita. Setelah selesai sholat, Allah akan buka semuanya. Bagaimana sholat saya yang baik sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai bagaimana yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama tentang ibadah, ya ngaji. Nah, maka yang paling penting dalam ngaji itu adalah istiqomah. Bahwa a'zamul karamah luzumul istiqomah. Kemuliaan yang paling besar adalah istiqomah dalam perbuatan. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah ngajinya. Ya mungkin ada yang sebagian tidak hadir karena ada kesibukan. Kesibukan ya kan kita nggak tahu. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang tidak hadir malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis berikutnya. Nggak usah susah, nggak usah sedih. Dulu ini 40 kok tinggal 50 gitu kan. Dulu 40 sekarang kok tinggal 50, salah ngitung Ustaz gitu kan. Ya itu tadi. Mari walaupun ini majelisnya ngagetin saya ini. Ustaz Harith sudah cerita. Jam 12 datang. Yang luar biasa itu kan kiainya itu, nunggu santri gitu. Loh saya nyampe ke sini nggak ada orang Pak. Loh sampean ini santri hebat Pak. Nah iya di mana-mana itu, yang namanya centong itu Pak. Tahu centong? Ya kan centong nyari baskom Pak. Nah ini baskom nyari centong ini loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan kebangetan lah Pak ya. Masya Allah. Ini majelis insya Allah menjadi majelis yang sangat kita rindukan pada suatu hari. Hari ini kelihatannya sederhana, hari ini kelihatannya biasa-biasa saja lah. Paling dibahas kitab Safinatun Najah. Loh Pak, jangan bicara masalah kitab Safinatun Najahnya. Saya sama Ki Haris ini ngajinya udah panjang kali lebar Pak. Kitabnya tebel-tebel kayak gini. Tapi intinya kan cuma satu, sholat. Saya belajar tentang transaksi ekonomi syariah dalam fikih. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah dagang. Ya nggak pernah saya terapin. Saya bicara tentang hukum fikih, sudah dibahas semuanya. Tapi ternyata yang selalu kita amalkan itu ya bab-bab ini terus. Ya bab wudu, bab istinja, bab sholat, bab batalnya ini, bab sahnya. Kan itu terus. Karena sebenarnya ibadah yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita sholat yang baik, dan itu hanya bisa kita terima, hanya kita bisa pahami kalau kita sudah ngaji. Yang ngajinya harus jelas, kiainya jelas, kitabnya jelas. Jangan ngaji kitab tak jelas.
Kan banyak nih sekarang. HP saya ini. Saya siaran langsung ya. Wah, artis saya ini berarti malam ini nih. Lah ini kan sekarang kita ini kan. Masa gara-gara kita seminggu 2 minggu kenal kiai di YouTube, Pak. Sampai Kiai Haris ditinggalin kan kasihan. Ya kan? Ngaji sama Kiai Haris sampean udah 3 tahun loh, Pak. Dibayar, Ustaz. Dibayar nggak sampean? Nah, agak curiga saya ini. Enggak, kalau dibayar kita bagi 2 aja, Ustaz. Lah ini penting loh, Pak. Jangan hanya karena kita seneng ngaji di media sosial, ngaji di YouTube, ngaji di ini dan itu, kemudian sebenar-benar guru yang sebenarnya kita tinggalkan. Banyak hari ini orang tidak kenal dengan guru ngajinya, Pak. Tapi kalau ditanya, siapa Ustadz paling ngetop di YouTube? Oh, Ustadz Anu. Siapa yang sering muncul di Facebook? Ustadz Zain Muhsin, gitu kan. Ustadz Haris dilewatin. Oh, itu kurang ngetop, gitu ya. Ini nggak penting, Pak. Yang paling penting itu bagaimana kita ini kembali kepada akhlak sebagai seorang santri. Lah santri ini sebenarnya kan bukan bahasa Arab, Pak. Santri itu kan konon ada yang mengatakan santri itu adalah sastri. Apa itu sastri? Nopo sastri? Sastri itu adalah orang-orang yang mau hidup di jalan Tuhannya. Nah kita ini kan sedang mau mencari jalan bagaimana dekat kepada Allah. Maka kita disebut santri. Walaupun ini hanya sekedar pesantren kilat misalnya kan. Santri bisa bermakna cantrik. Apa itu cantrik? Cantrik itu adalah orang yang senantiasa ikut kepada gurunya. Lah sampean ini kan santrinya Kiai Haris. Berarti ikut apa yang dilakukan oleh Kiai Haris. Tetapi mungkin ada satu perkara yang tidak bisa diikuti. Ya jangan diikuti. Misalnya Kiai Haris hari ini istrinya 5 misalnya. Ya jangan diikuti. Sampean gak bakal mampu itu. Sebenarnya berapa Ustaz? Oh, kok kiainya nggak mampu ini kan? Nah ini penting. Jadi ngaji itu bukan masalah saya ngaji kitab ini, kitab itu. Saya belum ngaji kitab tafsir itu nggak penting, Pak. Maka dalam hal bagaimana menghormati sang guru, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, "Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan." Barang siapa yang ngajarin aku 1 huruf saja, maka aku layak menjadi hamba sahaya bagi dirinya. Kalau seandainya guru saya mau jual saya, jual saja. Kata Sayyidina Ali. Kalau seandainya guru saya mau membebaskan saya, itu terserah guru saya. Kalau misalnya besok Kiai Haris ini iseng, ada salah satu jamaah yang mau dijual, boleh. Mau dijual Ustaz? Ini emas besar ini. Ini kan pengandaian yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saking pentingnya kita mencari ilmu dan saking pentingnya bagaimana kita menghormati proses mencari ilmu. Termasuk bagaimana menghormati dan memuliakan gurunya. Kita sering hari ini kalau ditanya guru ngaji sampean siapa? Lupa. Padahal itu penting, Pak. Sanad pertama kita ngaji itu ya pada guru yang di musola itu. Guru kita yang pernah ngajarin alif, bata, sajim, itu sanad pertama kita. Kemudian Ustadz Haris yang ngajarin wudhu, itu sanad pertama sampean dalam sholat. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama menjaga kekompakan, jaga guyupnya kita di majelis ini. Sebab dengan begitu, kita ini nggak perlu terkenal sebenarnya, Pak. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini hanya mencari terkenal, terus tujuannya terkenal nanti apa? Tapi kalau tujuan kita mengenal kepada Allah, itu perkara yang penting. Maka melalui majelis-majelis ilmu, kalau memang ada waktu yang lowong, sempatkanlah untuk datang di majelis itu. Sebab Allah sangat memuliakan orang-orang yang beriman. Allah memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang lain. Kita hidup di dunia butuh ilmu. Kehidupan akhirat pun apalagi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin enak hidupnya di dunia, ya mesti punya ilmu. Apalagi kehidupan akhirat. Harus punya ilmu. Pengen kedua-duanya, ya harus pakai ilmu. Ya ilmunya, ilmu dunia penting.
Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu akhirat. Ini ilmu akhirat bekal kita menghadap Allah, Pak. Kalau ilmunya pentol itu kan bisa gampang gitu. Ilmunya mie ayam, ini langganan saya ini Mas Tri. Nah, ini. Mana lagi ya, Mamang pentol. Mas, masih jualan bakso juga Mas. Nah, saya pesan besok 2 gratis Mas ya. Nah, ini penting Pak ya. Ini penting dalam artian karena sudah jam berapa ini Ustaz? Masih awal Pak. Oh, 1:30 masih awal. Mau bahasa nyampean gak enak ini. Bercandanya jelek. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah Majelis Darul Muttaqin, terkhusus kepada sahabat saya, adik saya, Ki Harith, maka terima kasih sebesar-besarnya. Karena sampean jenengan itu sudah mau merangkul para jamaah. Sudah mau menyampaikan hukum-hukum Allah. Sudah mau mengajarin para jamaah ini bagaimana sholat yang benar. Bagaimana sholat yang baik. Secara otomatis kan meringankan beban saya nanti di hadapan Allah. Meringankan beban saya Pak. Dan nanti saya akan ditanya sama Allah. Pas saya udah di pintu surga. Saudara Zain Muhsin. Tinggal di Pangeran. Iya ya Allah. Kok enggak ngajar? Sudah ada Ustadz Haris ya Allah. Oh, panggil Ustadz Haris. Sampai Ustadz Haris ya? Iya ya Allah. Ngajar Darul Muttaqin? Iya ya Allah. Jam berapa itu? Jam 12 ya Allah. Selesai jam 4 ya Allah. Sabar sampean. Insya Allah sabar. Ya udah masuk surga duluan. Ternyata dipanggil lagi sama Allah. Jangan dulu, itu ada Ustadz Zain Muhsin. Kenapa ya Allah? Dia lebih tua. Nah bukan itu yang diukur sama Allah. Nah, kalah tua ini gitu kan. Bukan itu. Yang bakal duluan itu ya siapa yang paling cepat. Ya amalnya paling banyak. Ya sodokohnya paling mantap. Zikirnya yang paling hebat. Itu yang masuk duluan. Ya kalau hitung-hitungan paling tua siapa ya paling tua malam ini nih? Hah? Ya kalau hitungan tua ya gitu. Tapi dalam hal ibadah kepada Allah bukan hitungan tua, tapi hitungannya apakah dia bertakwa kepada Allah apa tidak. Apakah dia termasuk orang yang menghadirkan manfaat apa tidak kepada orang lain. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, kenapa penting kita ngaji fikih seperti ini? Ngaji ilmu tentang ibadah ini. Ini bab ubudiyah dan nanti bab muamalah, tentang perdagangan dan seterusnya. Karena akhir-akhir ini, belakangan ini sudah begitu banyak masuk di tengah-tengah masyarakat kita itu kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang gampang nyalah-nyalahin kita. Nah kita ini dari kecil syahadat Pak. Saya hampir kurang lebih 50 tahun lah usia saya itu. Dari kecil saya sudah diajarin syahadat. Nah, masa gara-gara amalan tertentu kemudian saya dikafir-kafirin orang. Itu terjadi hari ini. Walaupun kemudian nanti kita di tengah masyarakat, ada orang lain yang berbeda dengan kita, biasa saja. Ya, jangan sampai nyalah-nyalahin orang terus. Nah, dulu saya pernah ditanya, sebelum saya tutup, saya ditanya masalah, apa itu, menyan ya? Kemenyan ya? Kemenyan. Terus yang paling lucu lagi itu ketika saya ditanya tentang nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng itu ditanya, bagaimana hukumnya nasi tumpeng Ustaz? Saya tanya, masalahnya apa? Ya nasi tumpeng itu kan bentuknya kayak candi gitu kan. Kamu jangan bahas masalah model. Tumpeng itu sedekah. Dan itu anjuran Allah dan Rasulnya. Kalau kamu merasa keberatan karena modelnya seperti candi, bagaimana kalau kita rubah segi 4? Loh biar apa Ustaz? Biar kayak Ka'bah. Kan bukan itu. Itu kan hanya wasilah saja. Hanya cara. Ghayahnya, tujuannya adalah sedekah. Jangan hal persoalan-persoalan yang sepele itu kemudian. Terus nanti besok-besok saya dikritik gara-gara saya gondrong misalnya kan. Ustaz Haris sudah lirik-lirikan dari tadi itu. Ini saya nggak bisa potong kayak gini, bukan apa, patah semua udah Ustaz. Guntingnya itu patah semua gitu. Nah jangan kemudian dikait-kaitkan dengan itu. Kita ini Islam yang sangat ramah. Islam Indonesia ini adalah Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Kita ini adalah Islam yang
betul-betul mencerminkan akhlak dan kepribadian Rasulullah. Kalau Bapak ketemu dengan orang-orang di luar sana, di luar komunitas Indonesia, ketemu orang Arab aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia nggak balik nanya, kamu siapa ya? Nggak mungkin. Apalagi orang Arab nanya, sampean sinten nggih? Nggak ngerti bahasa Jawa kok Pak. Artinya Pak, orang Indonesia ini ditegur itu, mau kenal nggak kenal itu ya senang. Kalau orang di luar sana, Assalamualaikum, Assalamualaikum Baba, Waalaikumsalam, lewat aja dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah lewat. Kalau kita, Assalamualaikum, ngajak ngopi kah? Itu orang Indonesia. Orang Indonesia ini mau kenal nggak kenal ya senyum. Kalau di luar sana itu Pak, kita senyum malah dia nanya, sampean kenal saya? Loh aneh sampean itu loh. Masa saya harus merengut Mas? Nah kita ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesannya yang sering saya sampaikan di mana-mana, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talq. Jadi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang indahnya senyuman kepada umat Islam, kepada sesama, jangan pernah meremehkan atau menganggap remeh sebuah amaliyah. Ini amaliyah yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhi talq. Walaupun amalnya itu hanya sekedar ketemu sama temanmu, ketemu sama saudaramu, ketemu sama tetanggamu, dan ketika ketemu kamu itu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Nah, senyumnya kita ini kan kata Rasulullah, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu itu kepada orang lain, sahabatmu, keluargamu atau orang-orang yang ada di sekitarmu itu sedekah. Senyum saja kita sedekah. Apalagi sambil senyum ngeluarin kacang seperti ini nih kan. Mana tuan rumahnya ini? Wah kok. Wah, ini tipis harapan ini nampaknya ini. Ini nampaknya menghindar dari kewajiban ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi poin terpentingnya adalah mari kita untuk terus selalu istiqomah di majelis ini. Itu tuh istiqomah Pak. Karena istiqomah itu kalau orang berbuat baik itu hebat. Tapi lebih hebat ketika dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Orang sholat berjamaah itu hebat Pak. Tetapi lebih hebat lagi kalau dia mampu menjaga sholat berjamaah. Orang ngaji itu hebat. Tapi lebih hebat lagi kalau dia ngaji dan istiqomah dalam mengajinya. Capek ya pasti. Mau sampean itu masih mending. Nah, Ustadz Harith ini dari kecil ya. Dari kecil di pesantren. Jam 2, jam 3 kita dibangun. Gom. Bangun. Geduk. Ya Allah, yang namanya ngaji jam 3 malam subuh itu Pak. Siapa sih yang ngerti ngaji malam-malam Pak? Nggak paham kita itu. Nah, kalau sampean-sampean ini apalagi capek gitu kan. Sempat tadi saya mikir, ya Allah apa masuk ini. Bukan masalah masuk apa tidaknya. Pinter nggak pinter itu urusan Allah. Yang penting ngajinya. Kan begitu. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan majlis Darul Muttaqin ini menjadi majlis yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kita perbaiki kualitas amaliyah kita melalui ilmu yang telah kita dapatkan di majlis Darul Muttaqin. Dan insyaallah kelak di akhirat kita akan sama-sama saling menyaksikan bahwa kita termasuk adalah hamba Allah yang senang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghfiru, karena sesungguhnya mereka, siapa itu? La yastaghfiru, memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencari ilmunya Allah. Siapa orang yang mencari ilmunya Allah? Ya kita ini. Hattal hitani fil bahr, kata Rasulullah. Sampai ikan di lautan itu Pak. Ikan yang paling besar di lautan apa? Hiu, paus. Itu malam ini sedang berdoa Pak. Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Yang hadir di majelis ilmu ini. Ya hiunya juga bingung, malam-malam gini ada yang ilmu ya katanya. Wah aku juga ngantuk nih, nggak sempat doa misalnya. Nah ini hebatnya orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu kita tidak sadar kita sedang didoakan oleh ikan yang ada di lautan.
Nah, maka mulai besok jangan garang-garang nengok ikan di laut, Pak. Wah, kau ya, kata ikan aku yang doakan kau kemarin gitu. Ini saja Ustadz Harid yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semakin senang dan istiqomah di majelis Darul Muttaqin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilaika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa li jami' ustadina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa dhabil huquqi alaina. Allahumma sahilna wa yassir lana umurana fi umurina wal akhirah. Allahumma ya Allah ya alim sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina ya alim sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.